Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil latif bi'ibadih, al-alimi bimuradih, alladzi amal wujuda bijudihi wa karamihi wa minanihi wa ihsanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap pemirsa pelita hati dimanapun berada, rahimakumullah, syukur alhamdulillah sebanyak-banyaknya kita panjatkan kehadirat Allah dengan berkat salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perjalanan hidup kita lebih bermakna di dalam ridha dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pemirsa budiman dimanapun berada, sederhananya seseorang insan manusia yang ingin menjadi sebenar-benar hamba Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ia mengingini akan kebahagiaan, kenyamanan diliputi dengan aneka kenikmatan, terhindar dari segala macam malapetaka dan musibah. Tapi di lain satu saat, di lain sisi yang lain, bahwasanya ia acap kali melupakan pula akan dua macam apa yang ditutur sabdakan oleh Rasul Muhammad SAW. Satu sisi ia ingin dipenuhi dengan kebahagiaan, sisi yang lain ia melupakan dua macam perkara ini. Apakah dua macam perkara tersebut yang disabdakan oleh Rasulullah? Hampir-hampir kebanyakan daripada kita sebagai manusia melupakannya. Tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu." Ada dua macam nikmat yang kebanyakan daripada manusia itu melupakannya. Yang pertama adanya nikmat sehat afiat. Yang kedua yaitu kosongnya waktu. Kita tahu nikmat sehat itu perkara yang penting, urgent, dan merupakan sesuatu hal yang mendukung untuk beraktivitas baik perkara duniawi atau lebih daripada itu untuk meningkatkan nilai-nilai sendi-sendi Islam yang bersifat ukhrawi. Misal kita kalau dalam keadaan sakit, tentu aktivitas kita pun lemah, berkurang. Apalagi dalam hal beribadah. Maka tahunya kita nikmat sehat itu ketika kita merasakan sakit. Sebaliknya, ketika waktu yang Allah berikan, kesempatan demi kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak memaksimalkannya semaksimal mungkin untuk tujuan-tujuan yang baik-baik, tentu hal demikian akan menjauhkan kita pula untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita mungkin saat waktu kosong, kemana arah waktu tersebut? 24 jam ulun atau pemirsa semua sama diberikan Allah. Batasannya, limit waktunya sama, tapi isinya yang berbeda. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memperjelas di dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah bersumpah dengan nama waktu. Ayat yang mungkin semua orang hampir hafal, pendek, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wal asri, demi masa. Nah, biasanya Allah kalau bersumpah atas zatnya, atas nama zatnya, atau atas nama waktu, tentu waktu tersebut ada memiliki rahasia atau nilai plusnya. Demi masa, seolah-olah, bukan seolah-olah, pasti di situ mengandung makna yang tersembunyi. Sebab mana mungkin Allah bersumpah atas nama waktu kalau tidak ada kandungan yang terkandung di dalamnya. Demi waktu, kata Allah. Bahkan di lain ayat, wadduha, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang. Berarti ada di situ sesuatu yang harus kita berpacu di dalamnya. Nah, oleh karenanya dua macam nikmat tersebut, nikmat sehat, alhamdulillah, kita syukuri. Kemudian dengan adanya waktu yang Allah berikan kepada kita, tanda kita mensyukurinya, kita manfaatkan pula dengan niat yang baik-baik, atau memperbuat, mengisi kekosongan waktu tadi di dalam kebaikan-kebaikan yang mengandung nilai-nilai untuk mengambil hadiah pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa budiman, pelita hati TV Tabalong dimanapun berada, rahimakumullah. Kembali ke tema tadi, bahwasanya setiap manusia itu menginginkan akan kebahagiaan, kenyamanan, terhindar dari segala sesuatu yang tidak ia ingini. Jawabannya sudah disebutkan oleh Allah di dalam hadis qudsi, yaitu apa? Ketika kita ini mau ringan hatinya untuk mengamaliyahkan yang wajib dan yang sunnah. Kalau bahasa kita orang Banjar, jangan sampai yang wajib ini taluluy. Nah, istilahnya apa? Wajib kita kerjakan karena itu merupakan modal yang tidak boleh tidak mesti kita untuk memperbuatnya, karena ia merupakan perkara yang diperintah dan disuruh oleh Allah. Kemudian setelah yang wajib kita kerjakan, yang sunnah pula kita memperbuatnya. Yang wajib, misal seperti sholat, kita tidak mungkin lagi untuk menguranginya, yaitu 17 rakaat dalam sehari semalam, dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Namun perkara sunnah seperti sholat sunnah, ibadah sunnah, sembahyang duha, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir, sholat tahajud, itu kita bisa untuk menambahnya. Nah, jawaban ketenangan hidup, keberkahan waktu didapatkan bagi mereka-mereka yang menjaga betul-betul nilai-nilai yang diperintahkan Allah, baik yang wajib atau yang sunnah. Termaktub di dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam dalam Sahih Bukhari Muslim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada'i maftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah mendekat kepadaku oleh orang-orang yang ingin dekat kepadaku, melainkan dengan sesuatu perkara, dengan apa yang telah aku pardukan kepada mereka. Dan selalu seorang hamba tersebut mendekat kepadaku dengan memperbuat yang sunnah, sehingga membuahkan hasil. Akhirnya apa? Ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib dan kita perhiasi dengan yang sunnah. Itulah yang mengundang
rahasia keberkahan hidup ini lebih bermakna dan lebih nikmat dan terasa lebih nyaman. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong rahimakumullah, sebagai permisalan daripada uraian singkat ini, seperti misalnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, yaitu di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, man hafadha 'ala as-salati akramahullah bi khamsi khisal yarfa'u anhu dhiqal 'aish wa 'adzabal qabri wa yu'tiyahu Allah kitabahu bi yaminih wa yamurru 'ala as-sirati kal barqi wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Orang yang mendapatkan surga di dunia ini, tadi jawabannya tidak lain memperbuat yang wajib dan sedikit atau semaksimal mungkin bisa meniru gaya hidupnya Rasulullah dengan memperbuat hal-hal yang sunnah-sunnah. Nah, kata Rasulullah, perkara yang wajib kita ambil contoh seperti sholat. Orang yang menjaga semaksimal mungkin sholat 5 waktu ini, Allah akan memberi kemuliaan kepadanya. Allah akan memberikan keistimewaan, yang mana keistimewaan ini sifatnya abadi, karena Allah yang memuliakan, Allah yang memuliakannya. Apa kemuliaan yang Allah berikan terhadap seseorang hamba Allah yang menjaga betul-betul salat 5 waktu itu? Pertama, Allah angkat daripadanya itu kesempitan di dalam kehidupan dan penghidupannya. Nah, kesempitan ekonomi, masalah, kesialan, itu Allah hindarkan dan bahkan Allah angkat dan Allah jauhkan sejauh-jauhnya. Hati orang tersebut pasti lapang. Kita misal kalau sholat kita perbuat walau waktunya agak terlambat dari awal. Nah, kita sholat seperti zuhur, waktunya misalnya 3 jam, misal jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, kita sholat zuhur misalnya di waktu yang akhir jam 3, tapi kita tetap sholat, secara tidak langsung pun segala persoalan, kerumitan hidup Allah pasti mengangkatnya. Itu rahasia yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang berada di alam kubur yang merupakan disebut oleh Rasulullah, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin niran. Ada kalanya kubur itu menjadi penjinaknya ketika ia berada di dalam surganya Allah, dan ada kalanya kubur itu menjadi bala bencana kepadanya. Allah angkat hal demikian. Dan ketiga, Allah berikan ketika di hari kiamat nanti kepada orang tersebut yang menjaga baik-baik sholatnya dengan suratan tangan sebelah kanan. Jadi menerima catatan kehidupannya itu diterimanya dengan tangan sebelah kanan. Dan itu tanda kebaikan, tanda keselamatan. Yang keempat, ia akan melewat siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Dan yang terakhir, ia akan masuk ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin muslimat, segenap pemirsa setia TV Tabalong lewat program Pelita Hati, semoga kita semua sesuai harapan kita, niatan kita bersama, doa-doa kita diijabah Allah, dan termasuk kita daripada golongan yang diridhoi, dirahmati Allah, mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan rohani, melebihi ketenangan yang dirasakan oleh jasmani yang sifatnya temporer. Ini yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.